Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Baik, kita lanjutkan kuliah untuk siang hari ini, yaitu tentang bentuk dan karakteristik dari suatu rumah sakit. Kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang tipe dari rumah sakit dan karakterisasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini ya, bentuk dan karakteristik rumah sakit. Ya, bentuk dan karakteristik dari suatu rumah sakit. Jadi dalam arsitek kita harus tahu juga, harus mengenal tentang bentuk dan karakteristik dari suatu rumah sakit. Nah, prinsip dan implementasi kita membahas atau mempelajari bentuk dan karakteristik dari suatu rumah sakit ini adalah yang pertama bahwa rumah sakit itu adalah suatu bangunan yang memiliki keterpaduan, yaitu untuk mengakomodasi semua fungsi-fungsi secara luas. Jadi rumah sakit itu merupakan sesuatu yang mengakomodasi semua keterpaduan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, atau fungsi yang berada. Jadi mulai dari pelayanan, mulai dari keuangan dan lain sebagainya, itu semua harus saling keterpaduan. Jadi bangunan-bangunan satu dengan yang lain itu harus saling keterpaduan, jadi terpadu antara satu dengan yang lainnya. Nah, dikumpulkan di dalam bingkai yang namanya yaitu rumah sakit. Yang kedua, prinsip dan implementasinya adalah faktor-faktor penting yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kita mau membangun atau membentuk bangunan suatu rumah sakit. Ini yang pertama adalah faktornya mengatakan bahwa kemampuan rumah sakit untuk berkembang dan berubah. Jadi suatu rumah sakit ini istilahnya memiliki kemampuan dia untuk berkembang dan berubah. Jadi tidak pasti rumah sakit kalau pada saat awal dibangun kemudian dia akan stagnan atau berhenti, tidak akan mengalami pembangunan, tidak akan mengalami penambahan, itu tidak mungkin. Biasanya suatu rumah sakit pasti akan mengalami satu kemampuan untuk berkembang atau berubah. Disebabkan karena apa? Satu, tuntutan pelayanan yang semakin hari semakin meningkat, atau adanya perubahan dari alat kedokteran misalkan. Jadi alat kedokteran yang dulu sudah berubah dengan yang ini, sehingga ini menuntut suatu ruangan, mungkin ruangan khusus, menuntut tenaga khusus dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa suatu rumah sakit itu akan terus berkembang dan berubah, sehingga maka diperlukan suatu prinsip agar mampu merespon kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, prinsip ini bisa kita pahami atau kita lihat ini nanti biasanya kita lihat di istilahnya sistem perencanaannya atau renstranya, rencana strategisnya. Jadi setiap rumah sakit biasanya dalam 5 tahun ke depan itu punya namanya renstra, rencana strategis. Jadi dalam 5 tahun misalkan mau mengembangkan ini, atau belum 5 tahun nanti mau ini dan lain sebagainya. Nah, inilah
yang menyebabkan rumah sakit ini, maka dia harus bisa berubah dan membangun. Jadi bisa dilihat di rencana strategis. Kemudian faktor yang lain yang menyebabkan kita harus tahu jenis dan karakter suatu rumah sakit. Yang kedua adalah hubungan antara instalasi yang memiliki keterkaitan dalam hal fungsi dan juga mengenai jalur-jalur. Jadi antara instalasi satu kemudian dan instalasi yang lain itu saling keterkaitan. Artinya misalkan ada pelayanan gawat darurat ICU, maka ICU ini harus berhubungan dengan apa? Jadi setelah pasien itu dirawat di ICU, kemudian kalau dia stabil, maka akan dia dipindahkan ke rawat inap, misalkan seperti itu. Nah ini ada hubungan antara ICU dengan rawat inap. Tinggal rawat inapnya apa? Jenis kasusnya apa? Kalau objin ya rawat inap objin, mungkin seperti itu. Bedah. Itu kalau stabil. Kalau pasiennya tidak stabil, ternyata habis dari ICU, intensive care unit, ternyata ini perlu operasi. Nah makanya harus dekat dengan instalasi, misalkan kamar operasi. Jadi tidak bisa ICU di sebelah kiri, kemudian kamar operasinya sebelah kanan, suatu letak yang sangat jauh. Nah ini yang tidak bisa. Suatu rumah sakit harus hubungan instalasinya harus dekat, yang sangat berhubungan lah yang harus kita pahami, atau prinsipnya ini yang harus kita pahami. Jadi tidak sekedar membangun, oh ini OK di belakang, oh ini ICU di depan, tidak seperti itu, karena itu semua bisa saling kait mengait. Begitu juga misalkan di ICU, oh ini perlu untuk mendiagnosa, ini perlu penunjang, oh perlu laborat misalkan, oh perlu ronsen, sehingga letak ronsen, letak penunjang, laborat dan lain sebagainya ya pada prinsipnya ya otomatis harus berdekatan dengan suatu daerah-daerah yang emergensi, yang sangat penting. Nah berbeda dengan zona atau daerah yang tidak terlalu penting, misalkan poli rawat jalan. Nah, berarti pasien yang datang ke poli otomatis dalam keadaan yang tidak emergensi, sehingga untuk penempatan ruangnya tidak perlu dekat dengan OK, tidak perlu dekat dengan ICU, juga tidak perlu, bisa agak di PIV, di sebelah luar dan sebagainya, sehingga poli-poli bisa ditempatkan di sebelah luar, misalkan seperti itu ya, atau samping. Biasanya seperti itu. Karena memang tidak secara ini butuh penanganan yang cepat. Begitu juga jalur-jalurnya yang efisien. Jadi di rumah sakit ini seyogyanya harus punya jalur-jalur sendiri, dalam arti jalur pengunjung misalkan, atau jalur karyawan, kemudian jalur suplai barang dan lain sebagainya. Itu harus punya jalur, punya rute sendiri-sendiri. Tidak bisa jalurnya itu cuma satu dijadikan untuk semua. Jadi jalur misalkan pasien datang, jalur pengunjung, kemudian jalur karyawan, jalur misalkan pasien yang meninggal lewat situ, jalur ambil sampah dan sebagainya. Nah ini yang tidak boleh pada satu rumah sakit. Bisa dibayangkan misalkan di situ ada rumah sakit, kemudian jalurnya satu dilewati untuk semua, bisa dibayangkan itu sangat menakutkan sekali. Misalkan di situ jalur mau masuk ruang rawat inap, ada pasien pengunjungnya datang, kemudian misalkan lagi duduk-duduk di depan terasnya atau depan kamarnya, kemudian tiba-tiba ada jalur orang ngambil sampah medis, jalur pasien meninggal dan lain sebagainya. Nah ini bisa menimbulkan suatu image yang tidak. Jadi ada perlu dipikirkan yaitu jalur-jalur di rumah sakit. Jadi sejak awal
ini harus dipikirkan jalur-jalurnya mana yang efektif dan efisien. Biasanya kalau rumah sakit itu kalau kita bangun ruangan rawat inap, maka yang pintu depan itu biasanya jalur pasien masuk, jalur pengunjung. Nah, biasanya di sebelah belakang atau samping itu ada bukaan pintu lagi. Nah, itu biasanya jalur perawat, jalur karyawan dan sebagainya, ataupun di sebelah belakang lagi itu jalur untuk misalkan buang sampah dan lain sebagainya, atau jalur meninggal biasanya di belakang. Prinsip yang ketiga dalam memahami bentuk dan karakteristik, maka yang ketiga adalah persyaratan yang menyangkut masalah keamanan. Kita harus paham masalah keamanan khususnya terhadap kebakaran. Jadi di rumah sakit juga harus dipikirkan kalau misalnya membangun suatu rumah sakit, misalkan itu tingkat atau tidak tingkat dan lain sebagainya, maka perlu dipikirkan yaitu masalah keamanan khususnya terhadap kebakaran. Jadi kalau seandainya ada kebakaran, itu gimana cara mengatasinya, itu masalahnya. Jadi gimana cara nanti untuk mengatasi atau memadamkannya. Selain itu juga dipikirkan yaitu bagaimana cara mengevakuasi, mungkin itu pasien, mungkin itu karyawan dan lain sebagainya. Jadi harus ada jalurnya. Jadi jalur untuk mengevakuasi pasien, karyawan dan lain sebagainya apabila terjadi suatu force majeure istilahnya, atau dari suatu keadaan bencana, misalkan kebakaran, gempa bumi mungkin, atau istilahnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus perlu dipikirkan sejak awal dalam membangun suatu rumah sakit. Begitu juga yang keempat itu prinsip dan implementasinya nanti, bahwa dalam membangun rumah sakit ini diharapkan itu ekonomis dalam hal modal atau pembiayaan. Karena kita sudah tahu bahwa di rumah sakit itu kemarin sudah dikatakan bahwa suatu rumah sakit adalah suatu organisasi yang padat, semuanya padat. Modalnya bisa padat, kemudian SDM-nya bisa padat, dan lain sebagainya. Jadi padat, modal masuknya padat itu banyak sekali. Jadi tergantung yang diinginkan. Kalau keinginannya pengennya ini ya bisa terjadi sesuatu yang padat atau banyak misalnya. Jadi dalam hal modal bisa dibutuhkan modal yang banyak atau pembiayaan yang banyak. Nah, tapi ini tidak. Tapi itu semua bisa dipikirkan bagaimana ekonomisnya dalam hal membangun atau pembiayaan suatu rumah sakit. Kemudian kemudahan dan kecepatan konstruksi. Jadi dalam membangun itu gimana supaya mudah dan gimana supaya cepat dalam membangun. Itu juga perlu dipikirkan. Nah, prinsip dan implementasi yang kelima yaitu kemampuan untuk membangun secara aktif dalam setiap tahap pembangunan. Jadi dalam suatu rumah sakit itu tidak serta-merta mesti dimulai dari awal, ya. Mulai awal membangun kemudian sampai besar. Seperti yang tadi nomor 1 katakan pada prinsip yang pertama, bahwa rumah sakit itu mengalami suatu perkembangan. Jadi dia bisa berkembang atau bertahap. Dalam konteks ini bisa terjadi suatu pembangunan atau perubahan yang secara bertahap. Jadi bisa dianggarkan tahap 1, tahap 2, atau tahap 3 dalam membangun suatu rumah sakit. Nah, karena ini adalah prosesnya yang bertahap, maka diperlukan yaitu membangun secara aktif. Jadi tahap 1 dianggarkan ini 2. Nanti setelah modalnya ada lagi bisa dianggarkan tahap berikutnya. Tahap berikutnya sampai terjadi. Apakah setelah selesai terus bersih? Belum tentu. Suatu rumah sakit itu pada prinsipnya dia pasti akan berubah dan berkembang.
Prinsip yang keenam yaitu saling keterkaitan antara bentuk bangunan dengan desain teknis. Jadi bentuk bangunan kemudian dengan desain teknis itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bentuk bangunannya kemudian desainnya yang tidak dirancang ya harus sesuai, jangan sampai tidak sesuai, nanti bisa menimbulkan suatu catatan misalnya atau kelainan. Prinsip yang ketujuh ini adalah seyogianya dalam membangun suatu rumah tangga bentuk dan karakteristiknya ini mempunyai syarat yang estetik, jadi syarat keindahan, syarat enak dipandang mata. Nah, kalau melihat itu enak di orang luar melihat nyaman, senang dan sebagainya, itu termasuk syarat estetik. Sehingga apa? Sehingga tercipta respon dari hubungan yang secara fisik. Jadi dari bangunannya ada, masyarakat itu sudah enak, sudah merespon baik. Misalkan ada rumah sakit yang mewah dan lain sebagainya, bangunannya sudah enak dipandang, maka secara tidak langsung, secara emosional itu sudah terbentuk jalinan atau hubungan di antara masyarakat dengan rumah sakit. Nah, tinggal jalinan itu nanti bisa diperkuat atau istilahnya ditindaklanjuti dengan pelayanan yang prima, itu akan lebih menguatkan hubungan antara masyarakat dengan rumah sakitnya, sehingga kedepannya masyarakat tidak akan mungkin nanti berpindah ke rumah sakit lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, prinsip-prinsip tersebut. Jadi ada 7 prinsip yang perlu kita perhatikan dalam menilai bentuk dan karakteristik dari suatu rumah sakit. Nah, kemudian dilihat dari kepemilikan dan bentuk rumah sakit di Indonesia ini ada yang namanya kepemilikan oleh perusahaan yang terbuka, artinya yaitu rumah sakit dimiliki oleh investor, misalkan seperti itu. Banyak ini ya, jadi namanya perusahaan yang terbuka. Jadi rumah sakit yang dimiliki oleh investor atau istilahnya tidak dari pemerintah, itu kita sebut dengan perusahaan yang terbuka oleh investor. Contoh misalkan kayak rumah sakit Siloam, misalkan seperti itu ya, kemudian Omni. Nah, ini adalah jenis rumah sakit yang kepemilikannya oleh investor atau swasta, bukan oleh pemerintah. Kemudian ada yang kepemilikannya oleh suatu perusahaan atau PT, di mana PT ini miliknya pemerintah tapi yang berjenisnya milik negara. Misalkan kayak PT Pelni, kemudian PT Pertamedika. Hingga kalau dia membangun rumah sakit, ya namanya adalah rumah sakit misalkan Pertamina, rumah sakit Pelni dan lain sebagainya. Jadi merupakan suatu rumah sakit dengan kepemilikan oleh perusahaan. Kemudian ada rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Jadi contoh misalkan RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, ini adalah suatu rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Bentuknya biasanya yang sudah sekarang ini adalah bentuknya BLU, yaitu Badan Layanan Umum. Jadi rumah sakit ada yang dimiliki oleh pemerintah, ada juga yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Biasanya nyebutnya adalah sistem pelayanannya adalah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah atau Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi rumah sakit pemerintah tapi kepemilikannya adalah dari pemerintah, baik itu pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang di sini juga termasuk misalkan provinsi, kemudian kota atau kabupaten, itu termasuk satu baik pemerintah daerah. Jadi
Ada juga di sini adalah yang mungkin tidak belum saya tuliskan, yaitu kepemilikan rumah sakit oleh pihak swasta. Jadi tidak hanya investor, mungkin pihak swasta yang lain yang berbentuknya yayasan dan sebagainya, ini masih bisa juga mendirikan suatu rumah sakit. Jadi rumah sakit sekarang ini tidak hanya pemerintah tapi swasta juga bisa untuk mendirikan suatu rumah sakit. Nah, karakteristik dari suatu rumah sakit, jadi sebenarnya rumah sakit itu awalnya tidak sekedar mencari keuntungan. Jadi awalnya itu rumah sakit bukan untuk mencari keuntungan, tapi dia lebih ke arah aspek sosial, aspek sosialnya, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi awalnya kalau rumah sakit pemerintah pasti memiliki aspek sosial dalam hal pelayanan. Kenapa sih? Karena di pemerintah aspeknya sosial, karena memang dia fungsinya adalah mengayomi masyarakat, sehingga dananya dari pemerintah maka dikembalikan lagi untuk masyarakat. Nah, berbeda dengan rumah sakit yang pendanaannya atau sumbernya itu berasal dari swasta atau dari investor. Kemungkinan bisa juga dia mencari untung istilahnya atau profit. Di rumah sakit swasta ini kemungkinan ada punya visi yaitu untuk mencari keuntungan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu dalam hal manajemen rumah sakit. Dalam manajemen rumah sakit memang banyak dinominasi oleh para dokter. Jadi di situ banyak dokter menjadi kepala ini, kemudian bagian ini dan lain sebagainya. Jadi hampir sebagian besar itu adalah didominasi oleh seorang dokter. Sebenarnya aturannya tidak ada yang mewajibkan seorang dokter, tidak ada, hanya di undang-undang itu hanya satu, yaitu direkturnya saja. Jadi di undang-undang tentang rumah sakit itu disebutkan bahwa pimpinan atau direktur rumah sakit itu yaitu seorang dokter yang memiliki pendidikan S2 ke rumah sakitan. Itu untuk direkturnya, tidak ada undang-undangnya. Sedangkan untuk golongan menengah itu belum ada atau belum ada undang-undang yang mengatur harus dokter dan lain sebagainya. Jadi berarti di level yang manajer yang menengah atau middle atau yang rendah itu masih bisa diduduki oleh orang-orang yang punya peminatan atau istilahnya membidangi di bidang rumah sakit. Contoh misalkan dalam hal penunjang medis, nah ini tidak harus dokter, bisa mungkin sarjana yang lain, misalkan sarjana administrasi rumah sakit atau sarjana yang lain. Nah, bisa juga di situ. Karena masih ilmunya istilahnya masih bisa, karena sistemnya adalah untuk manajemen ini yang paling kuat bukan profesinya yang diandalkan, tapi yang diandalkan adalah cara memanagenya atau manajemennya. Jadi gimana caranya memanage bidang atau bagian itu menjadi lebih baik. Kalau misalnya itu bidang penunjang medis, ya bagaimana memanage bidang penunjang medis menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus seorang dokter. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kompleksitas manajemen rumah sakit menjadi tinggi dengan bentuk pelayanan yang beragam dan sistem pembayaran yang beragam. Jadi di rumah sakit itu sangat kompleks untuk pelayanannya. Jadi mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, ICU, home care dan sebagainya. Nah ini menimbulkan suatu kompleksitas di mana di situ memerlukan suatu manajemen. Artinya orang yang punya keilmuan manajemen inilah yang bisa mengatur logikanya seperti itu. Karena
di situ dibutuhkan adalah kompleksitas. Contoh kayak yang tadi yang di awal-awal kita sebutkan bahwa ruangan saja, misalkan oh ini ruangan anak harus berdekatan dengan persalinan dan lain sebagainya. Nah itu ilmunya adalah di ilmu manajemen, bukan ilmu profesionalisme. Jadi di dalam hal manajemen, maka orang-orang yang terjun di manajemen inilah yang paling tahu. Jadi di rumah sakit itu semakin kompleks, belum lagi nanti ada tambahan pelayanan yang baru lagi. Nah ini yang perlu diatasi istilahnya, cara tersebut. Begitu juga dengan sistem pembayarannya. Rumah sakit itu bisa memakai sistem pembayaran yang macam-macam. Ada pasien yang datang kemudian bayar cash, setelah pulang cash. Ada yang tidak bayar tapi ditanggung oleh asuransi atau ditanggung oleh perusahaan lain atau dan lain sebagainya. Nah ini juga memerlukan suatu manajemen yang kuat. Nah kalau seorang dokter misalkan sebagai pimpinan kemudian tidak tahu ilmu manajemennya di sini, ya bisa-bisa ya kurang pas nanti gimana memanage pasien-pasien yang seperti itu. Belum lagi ada pasien yang misalkan pulang ya, kemudian uangnya nggak cukup bayarnya. Nah ini akhirnya menjadi apa? Menjadi hutang istilahnya. Pasiennya berhutang kepada rumah sakit. Gimana nanti nagihnya dan lain sebagainya. Nah ini diperlukan suatu ilmu manajemen. Nah biasanya kalau seorang dokter kemudian masuk di situ ya agak sulit ya, harus memanage gimana. Seperti itu misalkan seperti itu. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu teknologi informasi. Jadi kemajuan teknologi informasi, apalagi yang sekarang ini sudah masuk di era 4.0 istilahnya ya, era digital atau industri 4.0, ini menyebabkan juga rumah sakit mau nggak mau juga akan mengikuti teknologi seperti itu. Jadi adanya perkembangan nggak beda jauh. Kalau rumah sakit nggak mau mengikuti ya bisa terjadi ketinggalan. Jadi teknologi informasi yang mendukung, nah ini harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau enggak ya bisa juga berakibat lain, jadi kayak mata uang, yang satu sisi bisa digunakan baik, yang satu sisi bisa menimbulkan keburukan dan lain sebagainya. Jadi dengan teknologi informasi misalkan apa-apa dimasukkan web dan lain sebagainya. Nah ini kalau tidak ada pengamanan atau istilah sistem keamanan teknologi yang mendukung, ya otomatis bisa terjadi kebocoran data dari pasien. Nah kalau teknologi yang seperti itu mau nggak mau dibutuhkan sarjana atau ahli di bidang IT-nya. Nah seperti itu. Jadi di rumah sakit ini banyak tenaga yang diperlukan. Nah dalam perencanaan dan perancangan fisik rumah sakit didasarkan pada kriteria bangunan yang baik. Jadi dalam perencanaannya maka diperlukan kriteria bangunan yang baik. Seperti contoh misalkan diharapkan bangunan rumah sakit itu berarsitek yang bagus. Jadi artinya ada gambaran atau arsitekturnya bagus. Sehingga apa harapannya? Bisa memberikan nilai yang positif pada komunitas dan pada konteks sosial. Jadi kalau rumah sakit dibangun dengan biasa atau seperti rumah, itu tidak akan menambah nilai positif pada komunitasnya, atau secara konteks sosialnya tidak menambah. Jadi supaya untuk menambah maka harus rumah sakit ini harus mengikuti arsitek yang bagus seperti itu. Nah arsitek yang bagus bisa juga diartikan yaitu memperlihatkan komposisi yang baik. Jadi komposisi artinya dari konstruksi yang baik dan sebagainya
itu harus memperlihatkan sesuatu yang baik. Jadi kalau dilihat kesannya memang baik. Bisa juga arsitek yang bagus ini diartikan memberi nilai yang estetis, jadi memberi nilai yang baik itu secara eksternal maupun internal. Jadi istilahnya secara luar rumah sakit ini dilihat atau dipandang maka nyaman, enak gitu ya. Jadi orang melihat itu merasa kayak senang hatinya. Nah, ini secara eksternal. Begitu juga internalnya. Kemudian setelah masuk ternyata tidak enak dipandang, berarti tidak secara internal estetisnya. Jadi kalau bisa ya baik secara eksternal maupun secara internal. Jadi dari luar pun sudah kelihatan nyaman, enak dan sebagainya. Setelah pasiennya masuk ternyata lebih enak lagi, lebih nyaman lagi. Nah, ini ya yang disebut dengan memiliki arsitek yang bagus. Jadi bukan hanya direnovasi luarnya saja atau tampilan luarnya saja, ternyata dalamnya tidak. Ini juga tidak mencirikan arsitek yang bagus. Kemudian karakteristik bangunan yang baik untuk rumah sakit itu seyogyanya harus sesuai dengan lingkungan. Artinya adalah rumah sakit ini harus ramah terhadap lingkungan. Jangan sampai adanya rumah sakit, kemudian limbahnya, kemudian kebisingannya, dan lain sebagainya, atau suatu dampaknya itu ternyata mengganggu terhadap lingkungan, sehingga tetangganya atau sebelahnya merasa terganggu. Misalkan rumah sakit punya genset, ternyata suaranya membuat bising tetangganya. Nah, ini juga akan mengganggu. Jadi harus diperhitungkan. Jadi kalau genset sekian, suaranya gimana, solusinya meredam suara gimana, dan lain sebagainya, ini harus diperhitungkan. Harapannya supaya ramah terhadap lingkungan. Begitu juga limbahnya. Limbah rumah sakit itu jenisnya ada limbah padat, kemudian ada limbah cair. Nah, bagaimana mengatasinya? Limbah padatnya itu gimana? Limbah cairnya itu gimana? Jangan sampai limbah ini kemudian ternyata dibuang ke lingkungan, mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang menimbulkan suatu dampak yang kurang baik. Atau limbah padatnya, kemudian sistem pembakarannya atau sistem pembuangannya gimana. Nah, ini harus juga diperhitungkan dalam suatu rumah sakit. Kemudian yang dimaksud sesuai dengan lingkungan yang lain adalah yaitu sesuai dengan perencanaan kota. Jadi dalam konteks di sini bahwa setiap kota itu punya suatu perencanaan atau rencana. Jadi suatu kota mau membangun misalkan atau melebarkan, mengembangkan wilayahnya, kemudian punya konsep ini mau dibangun ini dan lain sebagainya, harapannya rumah sakit ini sudah harus sesuai dengan perencanaan kota, sehingga makanya izin untuk mendirikan rumah sakit itu harus istilahnya diizinkan oleh kota. Jangan sampai kalau kota sudah mengatakan izinnya sesuai, berarti kurang lebih berarti kita harus sesuai dengan perencanaan yang direncanakan oleh kota atau wilayah. Dan persyaratannya apa aja? Misalnya persyaratan dalam membangun suatu rumah sakit. Nah, ini juga harus dipenuhi sesuai dengan yang direncanakan oleh wilayah atau kota tersebut. Kemudian karakteristik dari bangunan tersebut yaitu mudah bagi pengguna. Jadi diharapkan bangunan yang kita bangun atau rumah sakit yang kita dirikan istilahnya itu harus mudah bagi penggunanya. Misalkan main trace-nya atau pintu masuk. Jadi misalkan ada bangunan orang mau masuk, ini pintu masuknya mana? Tidak jelas. Nah, ini tidak memudahkan bagi pengguna. Jadi harus dari luar sudah kelihatan, oh sama pintu masuknya, caranya masuknya gini dan sebagainya. Itu artinya mudah dalam hal main entrance-nya atau pintu masuknya. Pintu masuknya jelas, kemudian rambu-rambunya jelas, tanda-tandanya jelas. Kemudian jalur tadi yang sudah disebutkan tadi, jalur-jalurnya. Jadi tidak ruwet, misalkan mulek sana sini jalurnya harus lewat sini. Nah, itu akan membingungkan, tidak memudahkan bagi pengguna. Harapannya adalah jalurnya yang
yang sederhana, mudah, dan jelas, nggak perlu ribet. Misalkan tempat parkirnya di sini, ternyata dia mau ke poli, dia harus melewati sini di sini, ini namanya jalurnya. Nah ini jalur yang ruwet misalnya, tidak jelas atau tidak sederhana. Jadi rumah sakit itu harapannya harus sudah jelas. Misalkan ini pasien poli, nanti parkirnya di mana, kurang lebih harus dekat polinya. Kalau pasien itu rawat inap, parkirnya untuk rawat inap di mana, pasien UGD di mana, itu juga ruang tunggunya dan lain sebagainya. Nah ini harus jelas, mudah, dan sederhana istilahnya. Kemudian untuk lihat ruangannya, jadi setelah masuk kemudian di ruangannya itu harus juga enak, menenteramkan dari sudut pandang dari luar. Jadi kalau misalnya di ruangan kita sudah merasa enak, misalkan jangan sampai di luar sudah panas, pengap, dan lain sebagainya, masuk di dalam ruangan tambah pengap lagi, tambah tidak enak lagi. Nah ini menunjukkan karakteristik istilahnya yang kurang mudah bagi pengguna. Kemudian untuk pencahayaan dan ventilasi diharapkan kalau bisa, kalau kemarin sudah istilahnya pakai konsep yang alami, maka pencahayaan atau ventilasi bisa pakai yang alami, kecuali kalau memang terpaksa atau memang suatu ruangan itu membutuhkan pencahayaan atau ventilasi yang tidak alami. Ruangan yang pro AC ya otomatis dikasih AC. Ruangan yang opsional istilahnya bisa AC bisa enggak, maka gunakanlah pencahayaan atau ventilasi yang alami dulu. Ini yang prinsip yang dipakai. Sementara kalau itu tidak bisa ya baru pakai AC. Dalam hal kenyamanan dan privasi, ini perlu juga dipikirkan dalam hal karakteristik bahwa suatu rumah sakit harus punya kenyamanan dan privasi, dalam arti punya ruangan yang nyaman, dan artinya privasi, orang lain tidak bisa masuk sembarangan, tidak bisa jalan atau apa seenaknya, itu artinya tidak privasi. Seperti kayak misalkan di hotel yang berbintang, kemudian lantainya berapa, biasanya ruangan yang tidak privasi, biasanya kantor office-nya istilahnya. Di depan itu banyak dilalui orang-orang, kemudian baru masuk ke kamar hanya istilahnya nasabah atau istilahnya yang sudah punya kuncinya yang baru bisa masuk ke kamar. Karena di liftnya itu biasanya ke kamarnya pakai kunci secara digitalnya. Nah ini namanya privasi. Begitu juga rumah sakit, diharapkan juga seperti itu. Tidak semua orang bisa masuk, apalagi misalkan rumah sakit kemudian di kamar rawat inap ada penjual kaki lima, kemudian penjual dan lain sebagainya masuk, bisa dibayangkan. Nah seperti itu privasinya yang kurang. Kemudian dalam hal warna ruangan, pencahayaan, pemandangan, dan karya seni, ini diharapkan juga harus membantu dalam penyembuhan. Misalkan itu rawat inap khusus anak, maka bisa dikasih pemandangan atau gambar atau karya seni berkisar tentang anak-anak, misalkan seperti itu. Jadi kira-kira bagi anak itu yang suka apa ya, nah itu bisa dikasih pemandangan. Begitu itu akan mencirikan juga, oh ini ruang anak. Begitu juga dengan ruang yang lain, itu bisa dikasih warna, pencahayaan, dan lain sebagainya tujuan dari ruang tersebut. Terakhir adalah konsep atau lanskap ini yang menarik, itu dibentuk suatu lanskap yang menarik. Kemudian karakteristik lagi yang lain adalah aksesnya yang mudah. Jadi jangan sampai rumah sakit ini akses ambulan, khususnya ambulan masuk atau ambulan keluar ini agak sulit. Di ambulan ini harus dapat prioritas dalam hal akses masuk dan keluar. Jangan sampai ambulan sudah keluar, kemudian mau masuk bawa pasien gawat darurat, ternyata kesulitan. Kesulitannya apa? Ternyata di situ pengunjung datang, tempat parkirnya berserakan atau tidak teratur sehingga ambulan tidak bisa masuk lagi. Sulit masuknya. Nah ini akan menimbulkan suatu akses yang sulit. Jadi harus dibebas tugaskan untuk ambulan ini jadi lebih cepat, karena dia ambulan prinsipnya adalah mengangkut
orang-orang dan keadaan yang emergency, jadi aksesnya harus bagus untuk ambulan. Begitu juga akses yang lain, ada transportasi umum, mobil damkar, kemudian kendaraan pengunjung, karyawan. Nah, ini harus dipikirkan sejak awal. Nanti misalkan parkirnya di mana, parkirnya cukup enggak, perkiraannya berapa, kalau nggak cukup gimana, dan lain sebagainya. Ini sudah harus dipikirkan misalnya sejak awal, yaitu agar membuat akses yang mudah. Akses penyandang kaki, pejalan kaki, dan penyandang cacat ini juga harus diperhitungkan. Mungkin Anda sudah pernah lihat di rumah sakit ada yang misalkan di temboknya itu ada semacam kayak besi di tengah-tengah mujur panjang. Nah, ini tujuannya adalah untuk orang-orang yang lanjut. Biasanya orang yang lanjut kan kesulitan untuk jalan kaki, maka dia buat sandaran atau buat pegangan dia untuk berjalan, atau juga di kamar mandi biasanya. Nah, itu adalah sekaligus untuk memudahkan akses bagi jalan kaki atau penyandang cacat. Kalau penyandang cacat gimana ya? Dibuatkan akses khusus misalkan seperti itu. Akses yang terpisah antara suplai dan pembuangan sampah. Jadi barang masuk atau istilahnya obat-obatan atau sesuatu yang masuk rumah sakit harus terpisah dengan sesuatu yang keluar atau sisanya dan lain sebagainya. Nah, ini harus punya akses sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan pembuangan sampah dan sebagainya, kemudian pengambilan dan lain sebagainya harus sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Kemudian karakteristik yang lain yaitu memenuhi standar bangunan kesehatan. Jadi setiap ruangan yang ada itu harus berstandar ruangannya. Misalkan mulai dalam hal ukurannya, misalkan ruangnya harus minimal berukuran misalkan 3x4, ya otomatis logikanya ya sebisanya 3x4, jangan sampai di bawahnya apalagi terlalu kecil. Nah, ini tidak memenuhi standar nanti. Kemudian standar bangunan, misalkan komposisi dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian isinya, alatnya di ruangan itu harus ada apa aja, itu semua harus sesuai standar di situ. Kemudian yang dimaksud standar juga yaitu memenuhi panduan atau standar teknis bangunan. Jadi secara teknis misalkan bangunannya, pasirnya, batanya dan sebagainya, ini harus memenuhi standar bangunannya. Yang keenam yaitu karakteristik tentang memenuhi standar konstruksinya. Jadi bahan bangunan dan finishing harus yang sesuai standar. Jadi secara konstruksi juga harus memenuhi standarnya. Finishing yang mudah, ekonomis dalam pemeliharaan. Nah, ini termasuk dalam standar. Dalam hal finishing harus mudah dalam arti pemeliharaannya mudah, kemudian ekonomis, artinya tidak perlu biaya yang besar dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhitungkan. Kemudian sistem jaringan yang terorganisasi dan mudah digunakan serta mudah disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang. Jadi perlu kita pikirkan yaitu sistem jaringan, misalkan listriknya jaringan, kemudian internetnya, jaringan telepon dan lain sebagainya, jaringan air, kemudian dan jaringan-jaringan yang lain. Nah, ini juga sudah harus direncanakan agar sesuai, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan hari ini belum membutuhkan kamar misalkan kamar operasi yang baru dan lain sebagainya, tapi kalau di restanya atau set plan-nya, master plan-nya nanti 2 tahun yang akan datang membangun, maka sudah harus disesuaikan, sudah istilahnya sudah direncanakan. Oh, ini nanti untuk jaringan ruangan yang baru dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, karakteristik yang rumah sakit yang BLU yaitu Badan Layanan Umum. Di rumah sakit sebenarnya apa sih maksudnya rumah sakit yang BLU atau Badan Layanan Umum? Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi rumah sakit atau Badan Layanan Umum ini adalah
rumah sakit yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan bidang kesehatan dan meningkatkan derajat berorientasinya pada kepentingan masyarakat. Jadi rumah sakit yang tidak berorientasi pada profit atau keuntungan. Jadi dia mutlak istilahnya berorientasi pada kepentingan masyarakat atau sosial. Jadi BLU, Badan Layanan Umum. Jadi menyebutnya sebagai suatu badan untuk umum atau layanan umum. Jadi tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Jadi rumah sakit dipercaya untuk mengelola keuangannya sendiri dengan prinsip efisien dan produktivitas dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi rumah sakit yang BLU artinya dia dipercaya mengelola keuangan sendiri. Jadi mulai pendapatan masuknya, kemudian keluarnya berapa, itu dikelola oleh pimpinannya atau dikelola oleh direktur. Itu yang disebutnya rumah sakit BLU, Badan Layanan Umum. Nah, ini perubahan-perubahan pada rumah sakit yang sekarang ini sudah mulai istilahnya yang tadi kita sebutkan karakteristik rumah sakit seperti itu. Nah, sekarang ini seakan-akan istilahnya sudah mulai ada perubahan pada suatu rumah sakit. Jadi banyak yang konsep-konsep yang dulu tentang rumah sakit ini paradigmanya sekarang sudah mulai berubah, tidak seperti yang tadi kita bicarakan. Contohnya misalkan ini perubahan pada rumah sakit yang pertama masalah country atau negara. Nah, perubahan kebijakan di negara akan mempengaruhi atau akan sedikit banyak akan merubah paradigma suatu rumah sakit. Contoh yang sekarang ini yang seperti kemarin yaitu eranya pasar bebas, pemerintah istilahnya juga sudah membuka atau menetapkan undang-undang misalkan cipta kerja dan sebagainya, di mana rumah sakit istilahnya sudah masuk di era bebas. Artinya rumah sakit swasta atau investasi asing itu sudah bisa masuk. Nah, inilah yang merubah kebijakan itu akan merubah paradigma rumah sakit yang ada di dalam. Jadi rumah sakit yang dulu istilahnya BLU, Badan Layanan Umum atau rumah sakit yang berpola ini, maka mau nggak mau dia akan harus berubah mengikuti pasar bebas. Seandainya ada rumah sakit asing kemudian masuk ada di Indonesia dengan pelayanan yang bagus, mau nggak mau rumah sakit yang lama harus berubah di sana, merubah mengikuti pola-pola yang baru. Ini yang disebut dengan adanya perubahan atau adanya kebijakan dari suatu negara atau government, maka akan mengakibatkan perubahan juga pada paradigma di rumah sakit. Kemudian yang sudah berjalan ini juga dalam hal cost atau pembiayaan. Dulu banyak rumah sakit itu cara pembiayaannya atau cara dapatnya itu dengan cara fee for service, artinya dapat fee setelah melayani, atau artinya pasien akan membayar setelah dilayani, pulang bayar, artinya bayar cash dulu seperti itu, atau pembayaran tunai. Kemudian pasien datang masuk dilayani, setelah pulang harus bayar. Nah, ini yang paradigma rumah sakit yang dulu. Nah, sekarang sudah tidak, paradigmanya berubah. Contoh yang sudah kita lihat di sini adalah pemerintah dengan menerapkan BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial. Nah, di situ otomatis istilahnya sistem pembayarannya tidak tunai lagi, tapi pakai namanya kapitasi atau asuransi kesehatan. Kapitasi bedanya kalau kapitasi dengan fee for service. Kalau fee for service itu sekali pelayanan kemudian dinilai sekian, yaitu namanya fee for service. Sedangkan kapitasi tidak, kapitasi itu dihitung per kepala biasanya. Jadi jumlah pasiennya berapa nanti baru dikasihkan per bulan.
dari jumlah pasien, berapa yang aktif, kemudian dikali kira-kira per pasien dapat berapa per bulan. Nah, itu namanya sistem kapitasi atau sistem asuransi kesehatan. Nah, ini otomatis akan merubah paradigma. Kalau pemerintah sudah mewajibkan seperti itu, mau nggak mau sudah merubah paradigma. Jadi ibaratnya pemerintah sudah mengatakan bahwa setiap orang harus wajib punya BPJS. Nah, misalnya seperti itu. Kalaupun itu wajib, mau nggak mau orang pasti akan menggunakannya. Kalau digunakannya otomatis kemana ya? Otomatis ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Tidak mungkin dia bisa menggunakan kartu BPJS-nya apabila di luar rumah sakit yang tidak kerjasama. Karena baru bisanya dipakai pada rumah sakit yang kerjasama. Ini nah, akhirnya rumah sakit yang tidak kerjasama otomatis bisa ibaratnya gulung tikar, ibaratnya bisa tidak mendapatkan pasien dan lain sebagainya. Karena pasiennya sudah miliknya pemerintah, yaitu di BPJS tersebut. Kemudian perubahan di dalam customer. Kalau dulu pasien itu atau rumah sakit itu berorientasinya pada dokter. Artinya seperti ini. Jadi rumah sakit misalkan mau terkenal, mau rumah sakit itu dikenal oleh suatu masyarakat, dia melihat pasar di masyarakat. Oh, masyarakat ini ternyata orientednya dokternya siapa. Misalkan masyarakat ini orientasinya, maka rumah sakit kalau mau terkenal maka dia harus mengajak kerjasama. Dokter itu diajak untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Sehingga kalau dokter itu bekerja di rumah sakit tersebut, maka pasien mau nggak mau akan datang ke rumah sakit tersebut. Itu yang disebut dengan orientasi dokter. Tapi sekarang sudah enggak, karena sistemnya yang misalkan asuransi dan lain sebagainya. Asuransi tidak memandang dokternya. Sistem kesehatan asuransi itu yang dipandang adalah pelayanannya. Tidak peduli dokternya siapa, A, B, dan C, yang penting pelayanannya bagus. Itu yang dipandang oleh rumah sakit ini sekarang mulai berubah dari orientasi dokter kemudian berorientasi kepada pelanggan, yaitu gimana caranya pelayanan kepada pelanggan itu bisa berkualitas, bisa cepat, bisa menyenangkan. Nah, itu akhirnya merubah paradigma dari suatu rumah sakit. Kemudian perubahan yang lain yaitu masalah kompetitor di sini. Tadi sudah disebutkan bahwa banyak rumah sakit yang mulai bermunculan dan lain sebagainya. Mau nggak mau rumah sakit itu harus merubah atau mentransformasi diri, khususnya dalam hal manajemen. Jadi harus dibuat memanage rumah sakit harus sehandal mungkin. Kalau ada rumah sakit baru dia punya alat, sementara alat yang canggih kemudian di kita tidak punya alat, mau nggak mau pasien akan lari, kasarannya seperti itu, karena pelayanan berkualitasnya atau pelayanan yang lebih baiknya di rumah sakit tersebut. Nah, seperti itu, mau nggak mau kita manajemen harus berpikir, sehingga adanya kompetitor ini maka pihak manajemen harus menguatkan gimana caranya bisa eksis, gimana caranya rumah sakit ini bisa berubah. Nah, ini kekhususan dari rumah sakit istilahnya yang perlu kita ketahui untuk karakteristik rumah sakit dibandingkan dengan bisnis-bisnis atau organisasi yang lain. Rumah sakit ini memiliki kekhususan yang sangat-sangat khusus istilahnya. Contohnya kedaruratan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat. Jadi di rumah sakit ada pelayanan yang harus cepat, tepat, kemudian ada pelayanan yang memang tidak harus cepat. Jadi artinya ada pelayanan poli. Kalau poli itu adalah yang tidak ada kegawat daruratannya. Kalau ada kegawat daruratannya di mana ya? Bisa di UGD,
singkatan unit gawat darurat atau di IGD, instalasi gawat darurat. Sebenarnya dua istilah ini hampir sama, cuma berbeda dalam hal fasilitas. Kalau yang masih kecil istilahnya lingkupnya masih kecil itu disebutnya dengan UGD atau unit gawat darurat. Jadi masih lingkupnya kecil, alatnya, kemudian fasilitasnya belum begitu menunjang banyak, itu disebut dengan unit. Tapi kalau sudah agak besar, fasilitasnya luas, bukan berarti konteks besar ruangan UGD-nya, bukan, tapi besar dalam arti faktor-faktor mendukungnya. Itu yang disebut dengan instalasi gawat darurat. Contoh misalkan di UGD kemudian di samping-sampingnya ada tempat ronsen, tempat labora, dan sebagainya, gedung-gedung penunjang. Nah, ini yang disebut dengan instalasi. Jadi masuk ke UGD cepat dia tahan. Oh, ini perlu ronsen, langsung rongsennya masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau rongsennya jauh dan lain sebagainya itu masih masuk UGD, bukan instalasi gawat darurat. Nah, di rumah sakit itu diperlukan istilahnya kekhususan-kekhususan seperti itu yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Jadi ada kekhususan gawat darurat. Jadi ada keadaan yang darurat istilahnya, maka perlu penanganan yang cepat dan tepat. Kemudian kekhususan yang ada di rumah sakit lagi adalah tentang emosional pasien atau keluarga. Hampir kebanyakan pasien atau keluarga kalau masuk rumah sakit pasti memiliki emosi atau emosionalnya yang labil, bisa berpindah-pindah. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah pasien atau keluarganya masuk kemudian besok bisa sembuh, atau bahkan masuk tahu-tahu sudah nanti meninggal dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan emosi dari pasien ataupun keluarganya yang jadilah labil, belum lagi nanti perlakuan dan sebagainya, pelayanan di rumah sakit. Kemudian kekhususan yang lain yaitu tentang kondisi di hampir atau umumnya pasien atau keluarga ini kurang memahami dengan penyakitnya. Jadi dalam konteks apabila pasien atau keluarga kemudian mencari pelayanan kesehatan atau ke rumah sakit, hampir dipastikan dia tidak atau pemahaman terhadap penyakitnya yang kurang. Jadi sehingga dia sudah merasa oh ini kayaknya sakitnya berat dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan kurang memahami penyakitnya, padahal penyakitnya mungkin masih ringan-ringan saja dan lain sebagainya. Kemudian kekhususan di rumah sakit adalah waktu pelayanan yang 24 jam. Rumah sakit tidak memandang waktu. Jadi 24 jam bisa masuk itu gawat darurat kasarannya. Jadi bisa waktu gawat darurat ataupun 24 jam itu waktu yang tidak gawat darurat dan sebagainya. Jadi inilah kekhususannya. Jadi antara poli, kalau poli biasanya punya jam, biasanya kebanyakannya pagi jam 7 sampai jam 12. Setelah itu poli tutup. Kalau poli tutup pelayanan di mana? Ya di UGD. Nah, paginya UGD tutup apa buka? Paginya ya tetap buka. Jadi UGD tidak akan tutup. UGD adalah pelayanan yang 24 jam. Begitu juga rawat inap, ya 24 jam pelayanannya. Atau ICU, intensive unit atau ICU dan lain sebagainya, itu pelayanannya 24 jam. Khusus yang lain kekhususan yang lain yaitu di rumah sakit ini adalah padat karya dan padat moda. Artinya di rumah sakit tenaga apa saja bisa berkarya di sana. Tadi sudah disebutkan tenaga informatika, misalkan tenaga yang misalkan mengenai SIM, sistem informasi rumah sakit, tenaga teknisi dan lain sebagainya, administrasi dan lain sebagainya. Semua tenaga ada di rumah sakit. Sarjana ekonomi bisa juga, sarjana hukum bisa juga di sana. Semua hampir ada. Dan khusus yang lain adalah padat modal. Bisa dikatakan rumah sakit ini bisa termasuk padat modal. Jadi butuh modal yang besar kalau tidak dihandle dengan penanganan yang baik. Apa-apa sedikit-sedikit misalkan beli apa-apa beli tanpa diperhitungkan, itu bisa masuk nanti menjadi padat modal.
Kemudian kesan yang lain bahwa pelayanan tidak dapat ditunda atau diulang. Jadi apabila ada pelayanan tidak bisa atau ada yang tidak bisa ditunda atau diulang. Oh, nanti dulu Bu ya, nah tidak bisa. Kalau memang itu butuh emergensi yang cepat ya, harus segera dilaksanakan. Kemudian diulang, oh ya Bu ini besok lagi, tidak bisa. Jadi harus dilayani ya, seperti itu. Kemudian kekhususan dalam hal substansi atau materi keilmuan. Hampir kebanyakan di rumah sakit memang ilmu sumbernya adalah ilmu kedokteran. Jadi dari ilmu kedokteran kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang digunakan untuk menunjang pelayanan. Jadi dari kedokteran kemudian berkembang, ada ilmu misalnya sainnya, ilmu biologinya, ilmu fisikanya dan lain sebagainya. Nah, ini awalnya dari ilmu kedokteran. Kemudian kekhususan yang lain bahwa institusi ini, rumah sakit ini adalah sosial sampai ke arah profit. Jadi rumah sakit ini memproduksi jasa di bidang kesehatan. Jadi rumah sakit ini tidak ada memproduksi barang. Kalau perusahaan yang lain kebanyakan produksinya barang. Kalau barang itu jelas, artinya misalkan perusahaan produksi mobil, kemudian mulai step A membuat bodinya, kemudian step B membuat dashboardnya, kemudian C kemudian dirakit jadi satu, jadilah mobil. Kalau barang mudah, tapi kalau jasa apa seperti itu tidak bisa, tidak sama. Penyakitnya ini kemudian berkembang ke sini, kemudian perlu gabungan spesialis dan sebagainya, itu pun juga belum tentu menjamin hasil yang sama, tidak seperti pada produksi barang seperti mobil tadi. Karena apa? Karena ditentukan oleh kondisi dari pasien, keadaan kesehatan pasien, itu yang menyebabkan antara pasien satu dengan pasien yang lain bisa berbeda, walaupun terapinya sama, walaupun pelayanannya sama, walaupun dokternya sama, spesialisnya sama, sama-sama spesialis, sama-sama dosisnya, sama-sama apa, kadang hasilnya tidak sama. Ini yang disebut dengan kekhususan di bidang jasa di sini. Jadi rumah sakit ini bisa dari awal itu sosial, kemudian bisa bergerak ke arah yang profit. Kemudian kekhususan yang lain yaitu teknologi. Jadi teknologi di rumah sakit itu mengikuti perkembangan, jadi semakin tinggi akhirnya. Nah, itu perlu ditunjang oleh SDM. Teknologinya sudah tinggi, SDM-nya tidak berkualitas, ya sama saja tidak bisa memanfaatkan teknologi. Jadi harus seimbang, teknologi tinggi, SDM-nya juga harus berkualitas. Jadi jangan sampai teknologinya sudah tinggi, SDM-nya tidak berkualitas, mubadir nanti alatnya, tidak dipakai, tidak ada yang bisa mengoperasikannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kekhususan di rumah sakit. Nah, kemudian karakteristik yang lain tentang pelayanan di rumah sakit. Di rumah sakit pada prinsipnya ada 4 pelayanan besar, walaupun masih banyak pelayanan yang lain yang masuk di golongan ini, sebenarnya kita golongkan di sini. Jadi pada prinsipnya ada pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan non medis. Itu garis besarnya, 4 garis besar. Kalau dijabarkan lagi ya banyak. Jadi kayak pelayanan medis ini adalah pelayanan yang diberikan oleh seorang dokter ataupun dokter gigi, baik itu dokter umum, dokter gigi umum, atau dokter spesialis, dokter gigi spesialis, itu namanya pelayanan medis. Kemudian ada pelayanan keperawatan, memang pelayanan diberikan oleh seorang perawat, jadi namanya paramedis. Kalau istilah di kita adalah ada medis, ada paramedis. Kemudian ada pelayanan penunjang medis. Jadi pelayanan penunjang medis ini adalah pelayanan yang membantu tim medis dalam memberikan pelayanan. Jadi dalam seorang dokter dan memberikan pelayanan perlu diagnosa, misalkan, oh ini perlu rongsen, oh ini perlu laborat, oh ini perlu gizinya,
dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan penunjang medis menunjang. Sedangkan pelayanan yang di luar dari pelayanan medis ataupun penunjang medis, ini yang disebut dengan pelayanan non medis. Jadi pelayanan yang fungsi utama dan mendukung dalam membantu kelancaran fungsi dari rumah sakit. Fungsinya apa misalkan? Jadi pelayanan rumah sakit yang lain, misalkan untuk promosi, untuk memenuhi asuransi, klaimnya asuransi dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan pelayanan penunjang non medis. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan medis atau pelayanan medis. Ini contoh pelayanan penunjang medis. Jadi bisa laboratorium, kemudian diagnostik, yaitu tempat-tempat untuk kemudian gizi, kemudian logistik. Kalau logistik ini adalah obat atau farmasi. Kalau gizi biasanya berhubungan dengan konsumsi atau makan, pasien rawat inap, perlu gizinya dan lain sebagainya, dan perlu pelayanan misalkan OK atau kamar operasi. Nah, sedangkan pelayanan non medis yang tidak ada kaitannya langsung dengan penunjang medis erat, yaitu contoh misalnya linen, laundry. Linen itu untuk baju misalnya ya, baju OK, baju dan lain sebagainya. Ini masuk dalam pelayanan non medis. Laundry itu mencuci, jadi pencucian baju habis kamar operasi, baju yang dipakai ini disebut dengan laundry, linen dan laundry. Kemudian kamar jenazah, kemudian sanitasi, pengendalian nosokomia, K3, pemasaran perkantoran, ini masuk dalam penunjang yang non medis. Artinya walaupun termasuk penunjang non medis, tetap juga harus diperhitungkan, karena kalau ini terjadi suatu kendala, maka bisa juga mempengaruhi yaitu pelayanan medisnya. Contoh misalkan di linen dalam hal pengadaan baju operasi, kayak misalkan yang sekarang ini lagi ngetren yaitu pandemi COVID-19. Kemudian bagian linen atau bagian bajunya, kemudian produksi atau pengadaan dari pelindung diri atau APD untuk tenaga medis tidak ada, maka bisa berpengaruh kepada pelayanan. Begitu juga kamar jenazah, nah juga akan mempengaruhi dalam pelayanan. Nah, ini yang slide yang terakhir, yaitu tentang kelemahan-kelemahan dari rumah sakit. Jadi sekarang ini yang hampir kita lihat itu yang menimbulkan istilahnya kurang kuatnya suatu rumah sakit, salah satunya yaitu kemampuan atau profesionalisme dalam manajemen. Jadi yang paling utama dan yang paling penting adalah memanage rumah sakit. Jadi membuat rumah sakit ini menjadi lebih kuat. Ini masih banyak yang lemah. Karena itu makanya diperlukan istilahnya apa? Ilmu, diperlukan adalah keahlian dalam memanage suatu rumah sakit. Contohnya makanya sudah banyak institusi atau pendidikan-pendidikan yang sudah mengajarkan tentang ilmu manajemen, khususnya misalkan manajemen rumah sakit. Nah, ini harapannya adalah untuk menguatkan di tingkat manajemen rumah sakit. Kemudian kelemahan yang lain, rumah sakit sesungguhnya berfokus pada kepuasan pasien. Jadi banyak rumah sakit yang istilahnya orientasinya berbeda, tidak kepuasan pasien tapi orientasi yang lain. Nah, ini harus diluruskan. Jadi kalau bisa rumah sakit sudah mulai berfokus pada pasien, karena adanya rumah sakit atau bergunanya rumah sakit yaitu karena memang adanya pasien. Bisa dengan bayangkan mendirikan suatu rumah sakit besar, canggih, aset terbagus dan lain sebagainya, kalau tidak ada pasien ya percuma saja. Ada bangunan tidak ada pasien, makanya perlu gimana cara menarik pasien, gimana cara memuaskan pasien dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal manajemen mutu, nah sini juga, jadi
setiap seluruh bidang atau kegiatan rumah sakit maka diperlukan yaitu mutu atau manajemen. Jadi mengatur mutu. Sekali lagi, manajemen adalah sesuatu yang harus benar-benar. Kalau kita bicara manajemen, di semester awal sudah dijelaskan bahwa manajemen itu adalah suatu serangkaian tindakan mulai dari merencana, ya kan, kemudian mengatur sampai melakukan suatu tindakan, kemudian di reassessment lagi atau diulang lagi, kemudian direncana lagi, diatur lagi. Itu adalah suatu rangkaian dari manajemen. Jadi manajemen tidak sesuatu yang kemudian direncana, diatur sampai dilakukan tindakan sudah berhenti di situ, enggak. Bisa ditinjau lagi, diulang lagi, direncana lagi dan lain sebagainya. Itu namanya manajemen. Jadi sampai didapatkan yaitu mutu ya yang baik. Kemudian kadang kelemahan yang lain adalah tentang kemampuan atau keterampilan tenaga profesional. Jadi tenaga profesional, misalkan kayak dokter dan lain sebagainya, atau profesional yang lain, ini perlu ditingkatkan. Jadi jangan sampai istilahnya, jadi setiap rumah sakit jangan sampai sudah ada berdiri kemudian tidak memperhatikan. Jadi misalkan adanya seminar, pelatihan, dan lain sebagainya, maka seorang pimpinan itu harus istilahnya punya anggaran gimana cara meningkatkan keterampilan profesional dari tenaganya. Jadi harus mulai direncanakan. Kemudian efisiensi pemberdayaan SDM perlu ditingkatkan. Jadi kelemahannya adalah SDM istilahnya ya yang tidak efisien dalam pemberdayaannya. Nah, ini juga akan menyebabkan suatu kelemahan di rumah sakit. Banyak SDM tapi tidak bisa dimanfaatkan. Harusnya misalkan di tingkat ini dibutuhkan sarjana administrasi, dipakai sarjana yang lain. Mau nggak mau ya otomatis tidak bisa efisien pemberdayaannya. Nah di situ jadi makanya seorang direktur atau pimpinan top manager itu harus tahu, paham betul tentang rumah sakit. Bidang ini siapa yang harus membawa, bidang ini siapa yang membawa. Nah ini namanya efisien. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pemasaran. Perlu tidak suatu rumah sakit memasarkan? Perlu juga. Jadi sama kayak yang lain. Jadi tapi punya etika sendiri, nggak seperti bisnis-bisnis yang lain. Rumah sakit punya etika dalam hal pemasaran. Tapi perlu juga itu rumah sakit itu memasarkan diri. Contoh misalkan ada alat yang baru, maka perlu juga seperti itu dipasarkan, diomongkan misalkan dan lain sebagainya. Misalkan dengan alat yang baru, misalkan adanya alat-alat khusus untuk penanganan misalkan kecelakaan, makanya rumah sakit membentuk misalkan trauma center, kemudian dan lain sebagainya. Nah ini salah satu jenis pemasaran rumah sakit supaya apa? Supaya nanti pasien dan lain sebagainya itu bisa ke sana. Minimal dengan pemasaran itu minimal sudah tahu, oh di rumah sakit saya bisa. Nah ini yang fungsinya dari pemasaran. Nah, tantangan bagi rumah sakit di Indonesia yang seperti disampaikan tadi bahwa dalam hal customer atau dalam hal pasien, tantangannya apa yang sekarang ini terjadi bahwa pasien sekarang ini sudah mulai terdidik. Artinya pasien sudah banyak informasi yang didapat. Dia dengan mudah searching, googling, dan lain sebagainya. Tanya misalkan dokternya tadi mengatakan saya sakit misalkan neuritis, dia langsung pegang HP, klik neuritis, sudah keluar semua informasi apa ini neuritis dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi tantangan untuk rumah sakit karena apa, pasien sudah mulai pintar, sudah terdidik. Tapi ingat, searching ataupun di Google dan lain sebagainya itu belum tentu benar. Nah kewajiban kita rumah sakit, kewajiban kita inilah yang harus meluruskan. Tapi minimal ini menjadi tantangan yang dulunya yang karakternya tadi customer itu istilahnya hanya ikut apa yang dikatakan dokter, sekarang sudah tidak. Sekarang sudah bisa tanya, sudah bisa istilahnya mengelak ya, sudah bisa ini menyanggah. Dok, bukannya mialgia misalkan.
dokter bilang, oh ini diagnosisnya neuritis, ya bukannya ini akhirnya dok, ini saya lihat di googling seperti ini, gejalanya ini. Seperti itu. Jadi itu tantangan rumah sakit, khususnya profesionalisme terhadap customer. Jadi di mana pasien yang sudah mulai terdidik. Begitu juga pasien sudah mulai tahu hak-haknya dia. Hak saya ini, saya bisa tanya, saya bisa ini dan sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan ke depan di rumah sakit. Kemudian tantangan dalam kompetitor. Jadi rumah sakit akan memiliki kompetisi karena tadi pasar bebas sudah mau dibuka dan sebagainya. Jadi sesama apa ya, rumah sakit ya otomatis sesama rumah sakit, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, atau rumah sakit atau modal asing yang masuk ke dalam negeri. Kemudian dalam hal sarananya, jadi kompetitor dalam hal sarana, misalnya ada rumah sakit yang sudah punya alat yang canggih, otomatis seperti itu ya. Kemudian dalam hal upaya kesehatannya, misalkan seperti itu. Contoh ada rumah sakit yang buka misalkan medical center, diagnostic and therapy center dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu kompetitor baru. Jadi seorang pimpinan harus jeli melihat kompetitornya, atau jeli melihat saingan dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal corporate, nah ini tantangan yang internalnya di dalam rumah sakit, yaitu dalam hal corporate. Dia harus kuat dalam struktur, proses maupun outcome. Artinya dalam hal manajemen itu harus kuat, di internal itu harus kuat. Kalau internalnya tidak kuat, maka dalam hal kompetitor dan lain sebagainya itu juga bisa akan lemah. Jadi harus dikuatkan dalam hal manajemennya, mulai dari strukturnya, kemudian proses, kemudian outcome, misalnya mulai dari bahannya, kemudian prosesnya gimana, pelayanannya dan hasilnya, sehingga diharapkan semua menjadi kuat. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kuliah bisa saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.